Halo sob, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kembali lagi bersama saya, Bumi Misteri. Bumi Misteri kali ini masih membahas tentang Carok, sejarah dan asal-usul Carok yang terjadi pada zaman Pak Sakera. Tradisi Carok di Madura ini baru dikenal pada pertengahan abad 19, sebab pada abad ke-12 atau bahkan pada masa pemerintahan Panembahan Sumolo di abad ke-18. Istilah tradisi Carok belum dikenal. Arsip zaman kolonial yang ditulis dua antropolog Belanda. Nah, jadi arsip zaman kolonial yang ditulis oleh dua antropolog Belanda menyatakan bahwa Carok telah ada di Madura sejak abad ke-19. Sejarah Carok ini bermula dari kisah seorang mandor perkebunan. Perkebunan ini yaitu perkebunan tebu ya sob, di Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal dengan nama Pak Sakera. Pak Sakera yang bernama asli Sudirman merupakan seorang keturunan Madura yang tinggal di Pasuruan. Bagi Pak Sakera, celurit adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenangan pemerintah Hindia Belanda. Jadi di zaman itu Pak Sakera ini memang kemana-mana membawa celurit. Karena di sini disimbolkan oleh Pak Sakera ini, itu adalah bentuk perlawanan dia terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Jadi Pak Sakera ini kemana-mana harus membawa celurit saat mengawasi petugas. Saat itu perusahaan Belanda ini sedang membutuhkan banyak lahan dan ingin membelinya dengan harga murah. Jadi di zaman Pak Sakera ini, Belanda ini ingin menguasai tanah di daerah tempat Pak Sakera ini tinggal. Dia ingin membeli tanah di daerah sana itu dengan harga yang sangat murah. Jadi sementara di sini seperti memanfaatkan atau mengolok-olok warga yang ada di daerah sana. Namun perusahaan Belanda kemudian menugaskan Carik Rembang yang berhasil mendapatkan lahan murah menggunakan cara kekerasan kepada rakyat. Di sini tidak ingin rakyat sengsara, Pak Sakera melakukan perlawanan. Dan karena itu ia menjadi buronan pemerintah. Nah jadi Pak Sakera ini sob, di zaman itu dia menjadi buronan pemerintahan, yaitu di saat Belanda menguasai atau ingin menguasai lahan dari masyarakat di tempat Pak Sakera ini tinggal. Akhirnya Pak Sakera ini tertangkap dan dijebloskan ke penjara di Bangil. Ketika di penjara, istri Pak Sakera yang bernama Marlena direbut oleh Brodin. Mendengar kabar itu, Pak Sakera kabur dari penjara untuk membunuh si Brodin. Selain itu, Pak Sakera membalas dendam kepada banyak orang, termasuk Carik Rembang, para petinggi perkebunan, dan kepala polisi Bangil. Namun, pemerintah dapat menjebak Pak Sakera dan segera mengeksekusinya. Sejak peristiwa itu, orang-orang mulai berani melakukan perlawanan dengan berbekal senjata celurit yang dianggap Pak Sakera sebagai simbol perlawanan, Belanda menggunakan cara licik untuk menghadapi pemberontakan, yakni dengan mengutus blatter atau jagoan desa yang secara sosial budaya amat ditakuti, yang juga bersenjata celurit. Dari situlah akar sejarah Carok yang melibatkan pertarungan celurit antar sesama orang pribumi di daerah Pasuruan. Pada saat Carok, mereka tidak menggunakan senjata pedang ataupun keris sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura zaman dahulu, tetapi menggunakan celurit. Celurit sengaja diberikan Belanda kepada para blatter untuk merusak citra Pak Sakera. Jadi di sini ya sob, memang politiknya Belanda ini memang sangat bahaya. Dan di sini politik Belanda ini bisa dibilang politik adu domba. Celurit digunakan Pak Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. Tetapi oleh Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Adu domba Belanda tersebut berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura, bahwa bila ada persoalan, utamanya terkait perselingkuhan, perebutan tanah, dan masalah lain yang menyangkut harga diri. Dan ini selalu diselesaikan dengan jalan carok. Carok dalam bahasa Kawi artinya perkelahian.
Pada perkembangannya, Carok merujuk pada pertarungan atas nama harga diri yang dilakukan oleh orang Madura dengan senjata berupa celurit. Setelah sekian tahun Belanda meninggalkan Indonesia, Carok masih menjadi tradisi yang dilestarikan sebagai masyarakat Madura. Dan tradisi ini pun masih melekat sampai sekarang. Jadi ya sob, inilah yang dimaksud dengan Carok itu ya sob. Dan sampai saat ini memang Carok itu tetap dilestarikan oleh masyarakat Madura. Dan yang banyak tersebar di media sosial yang baru-baru ini, yaitu Carok yang menewaskan 4 orang yang terjadi di Bangkalan. Nah, dan itulah sebagian dari kisah Carok Pak Sakera. Dan asal mulanya Carok terjadi pada zaman Pak Sakera. Dan kurang lebihnya dari cerita ini saya mohon maaf karena sebatas itulah yang bisa saya ketahui dan dikutip dari tribun.com. Buat sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial sahabat semua agar channel Bumi Misteri ini dapat berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas support sahabat semua. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya.